Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut beliau yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu pada bab yang ke-21 tentang saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa an Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu ini dari marga Khudr. Ini marga dari suku Hazraj. Abi Sa'id bin Malik Al-Khudri, termasuk salah satu dari sahabat Nabi yang alim, ya, yang berilmu, yang dijadikan rujukan oleh sahabat-sahabat lain. Beliau dan eh, abah beliau yaitu Malik sama-sama sahabat Nabi. Beliau meriwayatkan sebanyak 1170 hadis. 1170 hadis. 46 hadis diantaranya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih. Beliau wafat tahun 64 Hijriah. Itu sekilas dari tarjamah sahabat Abu Sa'id bin Malik Al-Khudri. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Sa'id bin Malik Al-Khudri. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha, beliau mengutus, ba'san yaitu satu utusan, sekelompok pasukan, ila Bani Lihyana, menuju ke Bani Lihyan. Ya, Bani Lihyan. Ini ketika diutus ke Bani Lihyan ini, salah satu dari kabilah Huzail, salah satu dari kabilah Huzail ini ada namanya Bani, ya. Jadi anak turunannya Lihyan. Waktu itu masih musyrik. Waktu itu masih belum Islam.
diutus pasukan ke Bani Lihyan untuk menawarkan Islam tentunya ya. Tentu tidak langsung diperangi, tapi ditawarkan, didakwahkan Islam. Ya. Min Hudzailin dari kabilah Hudzail. Tapi setelah dia masuk Islam. Faqala maka beliau bersabda, liyam ba'ith agar supaya berangkat mingkul lirijlaini dari setiap dua laki-laki ahaduhuma salah satunya. Artinya kalau ada dua laki-laki yang berangkat hanya salah satu saja. Jangan semua berangkat. Jadi kabilah-kabilah yang diutus Nabi, yang diberikan mandat oleh Nabi, ini jangan semua berangkat, tapi berangkat satu dari dua. Separuhnya berangkat, separuhnya masih tetap di rumah. Ya, dari laki-laki. Wal ajru, sedangkan pahala itu bainahuma di antara keduanya. Ini apa namanya kemurahan dari Nabi Muhammad SAW ya bahwa yang tidak berangkat pun akan mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Maka di sini ya tidak dianjurkan semua itu berangkat perang. Karena kalau semua berangkat perang maka yang laki-laki berangkat semua akan tinggal di daerah itu hanya ibu-ibu saja. Itu kosong itu. Itu bisa menjadi celah untuk musuh yang lain bisa menyerang. Dan juga kemudian tentu tidak seimbang ya kehidupan ketika semua laki-laki itu berangkat. Sehingga Nabi memerintahkan separuh saja yang berangkat, separuhnya masih tinggal di rumah untuk membantu kebutuhan-kebutuhan keluarga yang ditinggalkan oleh mujahidin. Dan dua-duanya berpahala, sama-sama berpahala, utuh. Yang satu mendapatkan pahala jihad, yang jihad mendapatkan pahala jihad tentunya. Ya, ini apa namanya adalah saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka kalau ada apapun momentum kebaikan, ya sedikit pun kontribusi yang dilakukan akan mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Jadi ada kelompok panitia misalkan, ada panitia maulid misalkan atau panitia kegiatan Islam apa gitu, ya. Kemudian yang tidak ikut datang maulid membantu, ya stor teh hangat atau kemudian apa kipas atau apa gitu ya, itu mendapatkan pahala dari panitianya gitu ya. Jadi meskipun tidak terstruktur sebagai panitia, itu bisa juga berkontribusi yang pahalanya seperti pahala panitia. Ini nggak mesti ada namanya, tapi punya kontribusi. Ini yang Islam, saling tolong menolong. Jadi bukan kemudian itu urusan panitia, ya, ya sana-sana sendiri gitu, tidak. Tapi bagaimana saling membantu, ya. Sedikit pun kontribusi akan mendapatkan pahala. Beda ketika tanpa kontribusi apapun. Maka tidak perlu kecil hati mereka yang tidak terdaftar di pengurus musola misalkan, tidak perlu kecil hati, sama pahalanya dengan pengurus musola. Kalau kemudian apa yang bisa dilakukan, oh ada yang kotor ini, ada sapu, coba disapu, nggak ada sapu, belikan sapu, taruh di musola. Selama sapu itu dipakai untuk bersihkan musola, pahalanya ngalir terus kepada yang memberikan sapu. Di musola nggak ada pel, belikan pel misalkan. Jadi meskipun tidak terdaftar sebagai pengurus musola, dia akan dapat pahalanya pengurus musola. Maka perbuatan yang mulia ini salah satunya adalah mengurus musola, mengurus masjid sebagai marbot. Ini bukan main-main, ini bukan main-main ini profesi ini. Dan profesi ini dipilih oleh salah seorang ulama besar, ya, namanya adalah Abu Syuja, pengarang kitab Matan Takrib yang populer itu, yang ribuan tahun itu masih dikaji terus itu. Yang berkembang menjadi kitab-kitab besar itu dari kitab Matan Takrib. Apa yang dilakukan beliau? Beliau dalam masa sepuhnya kemudian mengabdikan diri sebagai pelayan masjid. Bersih-bersih ketika mau sholat, dibersihkan gitu. Ketika dia bersihkan tempat sholat itu di masjid
masjid Masjidil Haram, bersihkan tempat-tempat sholat itu. Maka setiap yang sholat di situ, beliau dapat pahalanya semua itu. Jadi kita dengan bersihkan masjid, bersihkan ketika mau sholat dibersihkan saja. Meskipun udah bersih, ya udah bersihkan aja. Itu mendapatkan pahalanya yang sholat. Dia tata semua, lampu disiapkan semua, mendapatkan pahala. Gitu. Itu profesi yang dipilih oleh ulama besar yang sangat memahami tentang agama ini. Sebagai apa? Pelayan umat di Masjidil Haram. Hidupkan lampu, segala macam. Bukan bukan remeh itu. Itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paham tentang apa eh, pahala itu tidak akan dipilih oleh Abu Suja karena beliau sudah kaya. Abu Suja itu sebelum pensiun, beliau itu sebagai qadhi, sebagai apa? Hakim, hakim besar. Kita itu Mahkamah Agung itu. Udah kaya raya, tapi di masa akhir kehidupan beliau, beliau menghabiskan untuk melayani umat dengan mempersiapkan tempat sholat di Masjidil Haram. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Wa ani bin Abbasin, hadis yang berikutnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Kalau disebut ibnu Abbas yang dimaksud ya Abdullah. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Dua-duanya adalah sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu kita membaca meskipun sebentar, meskipun sekilas itu tarjamah atau kisah sedikit dari sahabat Nabi ini. Karena kita menyebutkan orang mulia, orang soleh, itu mendapatkan, insya Allah mendapatkan keberkahan. Sahabat Abdullah bin Abbas itu siapa? Paling tidak, oh beliau adalah putranya Abbas. Abbas adalah pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas lahir ketika masa sulit, yaitu masa Nabi dan apa itu suku Quraisy itu diasingkan, di apa namanya, diisolasi, masa sulit 3 tahun sebelum beliau hijrah. 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sehingga ketika hijrah, sahabat Abdullah bin Abbas umur 3 tahun. Ketika Rasulullah wafat umur 13 tahun. 13 tahun. Tapi hafalannya sudah banyak, hafal Quran. 13 tahun hafal Quran, hafal hadis, banyak sekali. Yang tercatat di dalam kitab hadis sebanyak 1660 hadis. Umur 13 tahun, Pak. Yang tercatat, yang tidak lebih banyak lagi itu. Ya. Betapa hebatnya Abdullah ibnu Abbas. Ya. Salah satu dari rujukan ilmu tafsir itu Abdullah ibnu Abbas. Karena mendapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir itu, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Doanya Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkan bayi ini, fahamkan bayi Abdullah ini dengan agama dan berikan ilmu tentang takwil. Jadi kalau tentang tafsir-tafsir yang sulit, yang perlu apa, perlu pemahaman lebih, maka bertanya kepada Abdullah ibnu Abbas. Sudah mendapatkan doa dari Nabi. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakia, beliau bertemu rokban, yaitu sekelompok, ya, serombongan yang berkuda, yang naik kendaraan ini, rokban. Rokban ini jamak dari rokiban. Maka sahabah itu mufrad, sahib itu mufrad, kalau suhban itu jamak, ya, salah satu bentuk jamak, sahban. Wasohbihi itu dan sahabat-sahabat Nabi, wasohbih. Ya, rokban ini adalah jamak dari rokiban. Itu sekelompok orang yang ya berkendaraan. Maksudnya adalah rombongan haji.
Firauhai, yaitu apa? Rombongan dari Rauha. Rauha itu salah satu tempat di dekat Madinah. Jadi ketika itu haji ya. Sedang haji wada Nabi. Haji terakhir beliau. Faqala, maka beliau bersabda, manil kaum, siapa kaum ini? Ya, siapa ini? Ya, rombongan ini siapa begitu? Qalu, mereka berkata, al muslimuna, kami muslim. Berarti waktu itu mereka belum mengenali Nabi dan Nabi belum mengenali mereka. Sehingga mereka Nabi bertanya kepada mereka, siapa ini? Dan ini diterangkan oleh para muhaddisin bahwa setelah Nabi mengucapkan salam baru beliau bertanya. Setelah Nabi mengucapkan salam baru beliau bertanya, manil kaum, siapa ini? Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang Muslim. Faqalu, kemudian mereka berkata lagi, man ant? Engkau siapa? Berarti belum kenal kepada Nabi. Ya, waktu itu mereka belum kenal Nabi. Mereka masuk Islam dari dakwahnya sahabat yang ke tempat itu, ke Rauha itu, Rauha ya. Jadi mereka belum sempat menemui Nabi. Ya, ini juga sahabat ini. Kemudian kala beliau bersabda, Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Maka setelah tahu itu Rasulullah, Farofaat ilaihi imro'atun sobiyan. Farofaat, maka mengangkat ilaihi kepada Nabi, imro'atun adalah seorang perempuan, sobiyan, mengangkatlah anak kecil. Diangkat, anak kecil itu diangkat dari gendongannya, diangkat kepada Nabi, anak itu. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, alihada hajjun, maksudnya adalah apakah hajinya anak ini tuh diterima, sah? Anak kecil nih, gendong berarti masih kecil, belum balik. Qala, maka beliau bersabda, Nabi bersabda, naam, sah hajinya, dapat pahala dia. Walaki, dan untuk engkau perempuan yang menggendongnya, ajrun, juga mendapatkan pahala haji. Ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis tersebut adalah Imam Muslim. Jadi hajinya anak kecil itu sah. Belum balik itu sah, dapat pahala itu. Dapat pahala haji. Ya. Nanti kalau dia sudah besar, karena belum memenuhi syarat rukun haji, maka dia masih ada kewajiban haji. Tapi haji anak kecil itu tidak sia-sia. Maka kita juga temui di sana itu juga banyak anak-anak kecil digandeng orang tuanya itu haji. Ya, itu sah hajinya, dapat pahala. Orang tuanya sah juga dapat pahala. Maka kalau orang tuanya haji mengajak anak kecil haji, dapat dua itu pahalanya. Ya. Tapi yang kecil tadi, nanti ketika dewasa, ketika sudah balik, belum gugur kewajiban hajinya kalau dia mampu. Ya, yang belum haji, kalau mampu, itu tetap wajib haji meskipun satu kali seumur hidup. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, Wa'an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Ini al-Ash'ari ini karena beliau banyak ini tumbuh bulu-bulu di kulitnya ya. Kadang-kadang kita kan lihat orang itu bulunya agak banyak gitu. Al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 360 hadis, 49 diantaranya muttafaq alaih. Anin Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Musa al-Ash'ari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, termasuk juga Abu Musa al-Ash'ari ini sahabat yang 3 kali hijrah. 3 kali hijrah beliau. Pertama hijrah dari kampungnya ke Mekah sebelum Nabi hijrah. Jadi pertama hijrah dari kampungnya ke Mekah, kemudian ada perintah hijrah ke Habasyah. Beliau berangkat ke Habasyah. Yang kedua ke Habasyah,
Kemudian yang ketiga dari Habasyah ke Madinah. Jadi 3 kali sebagai muhajir, sebagai orang yang hijrah. Kita berapa kali? Ya, tidak ada lagi hijrah setelah Fathul Makkah. Yang ada adalah hijrah dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Ya, insya Allah kita akan selalu berusaha memperbaiki diri kita, ya, sekecil apapun usaha kita. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, qala beliau bersabda, al khazinu, ini profesi bendahara, bendaharawan, bendahara yang memegang uang atau memegang kepercayaan keuangan atau ya tidak harus uang atau barang-barang, tapi bukan miliknya. Al khazinu, seorang bendahara. Maka setelah ini mudah-mudahan orang itu tidak sungkan lagi menerima profesi sebagai bendahara. Kadang-kadang ini berat ini, menerima profesi sebagai bendahara ini urusannya ini repot ini ya. Tapi mudah-mudahan setelah membaca ini tidak sungkan untuk itu. Asal bisa apa? Bisa amanah. Al-khazinu, bendahara atau yang memegang kunci. Al-muslimu, yang dia muslim. Al-aminu, yang dia terpercaya, bisa dipercaya. Alladhi, yaitu orang. Yungfidu, yang dia melaksanakan. Ma, apa. Tentu kalau terkait dengan uang, ya harus menyerahkan uang kepada yang berhak. Ma, apa. Umiro, yang diperintahkan bihi dengannya. Fayu'tihi, maka kemudian dia memberikannya. Apa tadi? Ya, uang. Ya, menyampaikan uang itu. Kamilan, dengan sempurna. Muwaffar dan terpenuhi semua. Kemudian yang penting lagi, thayyibatan bihi nafsu, yang hatinya lapang. Terlihat dari wajahnya tidak cemberut, tidak apa gitu ya. Kadang-kadang kan daerah ini ya uang banyak itu ya, tapi kan dikasih ke orang-orang itu ya mungkin ada harapan kali ya. Kalau nggak dikasih cemberut atau apalah gitu ya, sambil ngomel-ngomel gitu, ngasih tapi sambil ngomel atau ya tidak baik. Nah ini tapi ini dia dengan hati yang lapang karena bukan miliknya kan, dikasih dengan sempurna, waktunya tepat waktu, tidak nanti-nanti, ya udah saatnya tanggal diberikan, nanti-nanti, tidak begitu. Kemudian yang harusnya misalkan 1 juta dikasihnya 900, 100 nanti dulu gitu kan, itu bukan seperti itu. Tanggalnya tepat, nominalnya tepat, semua dipenuhi dan dengan hati yang lapang. Tidak ada kelihatan dari wajahnya itu yang tidak enak dipandang. Tidak enak dipandang itu maksudnya apa ini kan gitu ya. Fayadfa'uhu, maka dia menyampaikannya itu ilalladzi, pada orang umiro, yang diperintahkan lahu kepadanya, bihi, dengan uang atau dengan barang tadi itu. Maka itu adalah ahadul mutasaddiqina atau ahadul mutasaddiqaini. Ini dua riwayat, bisa mutasaddiqina, bisa mutasaddiqaini. Nih, semua dua-duanya adalah sahih. Dia tercatat sebagai salah satu dari orang yang bersedekah. Ya, misalkan ada orang yang mempercayakan, tolong kasih ini kepada si fulan uang 1 juta. Sedekah kepada si fulan, kepada siapa 1 juta. Terima ini 1 juta. Kemudian dikasihnya bagaimana? Tepat waktu, seluruhnya dengan hati lapang. Kan ada juga yang ini kamu dikasih 1 juta, tahu sendirilah gitu misalkan gitu ya. Itu tidak seperti itu. Maka kalau dia kasih itu 1 juta, dia dapat pahala sebagaimana pahala yang bersedekah tadi 1 juta, seolah-olah itu dari uang dia.
Masya Allah ya. Masya Allah ini. Karena ya itu tadi, godaan untuk nguntit itu ada. Kan nggak tahu yang dikasih itu 1 juta. Mungkin dikasih 900, nggak tahu. Wah itu ya. Kalau sampai begitu ya jadi korupsi. Demikian pula bendaharawan-bendaharawan yang lain. Bendaharawan kantor, Masya Allah. Ya, terima banyak uang itu. Dikasih kepada yang haknya, yang berhak itu sudah saatnya dikasih, diberikan dengan jumlah nominal yang memang sesuai, kemudian tepat waktu, dan dengan senang hati. Senang hati, maka dia seperti memberikan sedekah itu kepada yang diberikan itu dari harta dia. Ya, itu kebalikan dari korupsi ya, pahalanya berlipat ganda. Kalau dia nguntit, wah nggak akan dapat itu semua, dosanya dia dapatkan. Nguntit setiap orang 50.000 misalkan, ya bukan mendapatkan pahala yang luar biasa tadi, malah justru kerugian yang sangat besar. Api yang dia makan itu. Ya. Tapi kalau dia berikan dengan 4 syarat ini, 4 syarat apa ini? Kamilan muafaron toyibatan bihi nafsuh. Dan dia adalah al-muslimul amin. Al-muslimul amin, kemudian kamilan muafaron toyibatan bihi nafsuh. Ya, 4 ya. 4 ini apa nih? Al-muslim, al-amin, kamilan muafaron, dan toyibatan bihi nafsuh. Jadi dia memang seorang muslim, kalau non-muslim ya tidak bisa dibilang ya. Ya, apapun kebaikannya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbuah pahala di akhirat. Kalau di dunia dapat. Di dunia bisa dapat prestasi, dapat penghargaan. Tapi di akhirat no, tidak ada sama sekali. Ya, ini muslim yang dipercaya, kemudian dia memberikan sempurna dan dengan hati yang lapang, senang hati, maka dia seperti sedekah dengan nominal itu. Seolah-olah itu dari harta dia. Muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka silahkan yang diberikan kepercayaan sebagai bendahara, terima dengan lapang dada, manfaatkan ini sebagai sarana menambah pundi-pundi pahala yang luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi bendahara itu awalnya nerima banyak terus habis sama sekali kan gitu ya. Terima banyak terus habis sama sekali. Enggak itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikuntit sedikit pun. Kalau dikuntit sedikit pun batal itu semua. Batal semua itu ya. Sayang sekali ya. Kasih semuanya dengan lapang hati ya, tidak usah berat ya. Apabila misalkan ada yang tanya, misalkan konfirmasi, jawab dengan lapang dada, baik gitu ya. Itu semua uang itu kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Masya Allah, bendahara selamat ya. Sebagai bendaharawan yang jujur, yang baik, yang profesional, itu luar biasa pahalanya. Ini wafi riwayatin, ini dalam riwayat yang lain, alladzi yunfidhu atau yunafidhu, ini bisa faknya adalah takhfif atau tasydid, yunafidhu atau yunfidhu. Itu riwayat yang lain adalah yu'ti, alladzi yu'ti ma umira bih. Sama. Kemudian al-mutasaddiqaini atau al-mutasaddiqina. Kalau al-mutasaddiqina itu salah satu dari orang-orang yang bersedekah. Kalau al-mutasaddiqaini salah satu dari 2 orang yang bersedekah. Ya, dia tercatat sebagai, kalau ada yang sedekah 1, dia sebagai perantara, dia salah satu dari 2 itu. Tapi kalau ada banyak yang berikan, dia sebagai perantara, dia salah satu dari semua yang berikan sedekah itu. Ya, dan keduanya adalah sahih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin untuk malam hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan karunia, kesehatan, keselamatan kepada kita semua, rezeki yang halal berkah, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pak Ustaz. Pasti Ustaz. Siapa nih ya? Yeah. Ngajar ya?